Pada era modern ini, stem cell atau sel punca menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas di dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan. Sel punca atau stem cell menawarkan harapan baru dalam mengatasi berbagai penyakit dan juga kondisi medis yang sebelumnya sulit diobati. Dari penemuan awal yang sederhana tentang sel-sel dalam sumsum tulang, misalnya terapi sel punca, kini telah berevolusi menjadi teknik transplantasi yang mampu mengobati penyakit-penyakit mematikan. Nah, tentu saja penelitiannya terus berkembang dan semakin kita harapkan menjangkau banyak lapisan. Bagaimana perkembangan riset dan terapi stem cell di Indonesia? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat terus mendorong transformasi di sektor medis. Salah satu bentuk kemajuan ini adalah metode pengobatan regeneratif dengan terapi stem cell atau sel punca. Metode ini memanfaatkan fungsi sel punca yang bisa mengubah diri menjadi sel baru seperti sel kulit, sel darah, ataupun sel tulang. Pengobatan ini dimulai dengan pengambilan sampel sel baik dari pasien maupun donor untuk kemudian diteliti dan dimodifikasi di laboratorium. Proses ini bisa menghasilkan sel punca yang lebih sehat untuk dikembalikan ke tubuh pasien. Penerapan terapi sel punca berpotensi sebagai metode pengobatan berbagai penyakit, termasuk kanker, sirosis hati, hingga penyakit autoimun. Penelitian lebih lanjut masih diberlakukan untuk pengembangan pengobatan ini. Meski demikian, pengobatan dengan sel punca masih menuai kontroversi. Kekhawatiran muncul dari sisi etika yang mempertanyakan penggunaan sel punca yang diambil dari embrio. Sebagai regulasi, pemerintah Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Diharapkan peraturan ini mampu mendorong pengembangan dan penerapan terapi sel punca yang aman dan etis di Indonesia. Terapi stem cell telah mengubah paradigma pengobatan dan menawarkan solusi bagi penyakit-penyakit yang sebelumnya dianggap tidak dapat diobati. Teknologi ini juga merupakan terobosan dalam pengobatan penyakit neurodegeneratif serta bisa memperbaiki kerusakan jaringan lunak. Nah, bagaimana perkembangan riset stem cell atau sel punca ini? Di studio telah hadir bersama saya Dr. Purwati, Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell dari Universitas Airlangga. Dan sebelum memulai diskusi, saya ingin mengucapkan juga selamat ini kepada Dr. Purwati. Kita turut bangga sebagai bangsa atas anugerah kekayaan intelektual untuk tahun 2024 sebagai penerima penghargaan untuk WIPO National Award for Inventor. Dr. Purwati. Terima kasih, Mbak Terima Desi. kasih atas kehadirannya dan congratulations, selamat telah memenangi award ini. Alhamdulillah, terima Dan kasih. ini perlu juga mungkin kita ingatkan, ini bukan pertama kali kita wawancara Dr. Purwati. Waktu itu kita pernah, saya berkunjung ke Universitas Airlangga karena Dr. Purwati ini merupakan salah satu pionir dari semua yang berkaitannya dengan stem cell, perkembangannya, riset teknologi dan termasuk penerapannya. Tapi sebelum ke situ, WIPO ini kan untuk intellectual property ya. Ya. Bisa cerita sedikit apa makna atau signifikansi dari award ini dan bagaimana perasaannya untuk mendapat award ini, penghargaan dari WIPO? Ya, alhamdulillah ya, senang sekali ya. Jadi memang WIPO, World Intellectual Property Organization, yaitu di situ suatu kumpulan yang di situ akan merekognisi daripada kekayaan intelektual yang telah kita daftarkan. Nah, di sini akan disampaikan dititipkan ke Kumham untuk menyampaikan ke masyarakat, peneliti-peneliti, kreativiti dan juga lembaga-lembaga di Indonesia seperti itu. Jadi alhamdulillah tentunya di sini rekognisinya tidak ada nasional tetapi juga internasional. Ada internasional karena ini WIPO Ya. ini lembaga internasional. Benar. Tapi kira-kira apa dari
keberhasilan maupun prestasi yang diraih oleh Dr. Purwati Ya. selama ini yang bisa ini mendapatkan penghargaan Ya. seperti ini? Alhamdulillah sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 saya sudah mendaftarkan kurang lebih di sini total ada 13 baik itu paten maupun haki. Ya, di bidang majority adalah stem cell dan juga di dalamnya ada juga gene engineer di situ. Jadi bermula dari 2015 kita ada untuk bagaimana membuat medium transport di mana stem cell itu bisa bertahan lama setelah kita panen. Karena setelah panen dari laboratorium biasanya di luar kan bertahan hanya beberapa jam. Iya. Ini kita buat supaya bertahan kurang lebih bisa sampai 24 jam seperti itu. Kemudian di situ juga kita mendaftarkan paten kita bagaimana tissue engineering. Jadi di situ kombinasi antara stem cell dengan scaffold untuk osteoartritis bersama tim dari ortopedi. Kemudian juga di sini ada untuk implan gigi. Di situ kombinasi sel dengan scaffold juga. Kemudian juga untuk diabetik dan juga ulkus diabetik dan juga ada metabolic stem cell untuk skin regeneration seperti itu. Kemudian tahun 2015 juga alhamdulillah saya sudah mendaftarkan untuk gene engineer. Di sini limfosite kita edit gennya, kemudian di situ kita insertkan ke dalam hematopoietic stem cell. Jadi dengan harapan di situ nanti hematopoietic stem cell akan membawa untuk gen yang sudah termodifikasi di mana insya Allah menjadi resisten terhadap infeksi HIV. Ini mungkin agak terlalu teknis ya untuk pemirsa awam ini apa sih artinya, tapi nanti mungkin kita bahas satu persatu dalam kaitannya dengan practical ya, implementationnya, implementasi yang secara praktik dan apa kegunaannya yang bisa dipahami dan juga digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Tapi ini kembali ke stem cell ini sendiri ya, riset dan teknologi berkaitan dengan stem cell. Bisa nggak stem cell ini, sel punca ini mungkin banyak dari kita yang belum kita ketahui apa sih itu dan bagaimana bekerja dan bagaimana bisa dijadikan semacam medium untuk menyembuhkan satu penyakit. Jadi stem cell adalah sel yang masih hulu. Di sini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, jadi hidup. Di mana kalau kita mempelajarinya adalah di situ mereka mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi turunannya dan juga berproliferasi memperbanyak diri, baik itu melalui proses mitosis maupun meiosis seperti itu. Lah, dengan sifat-sifat seperti itu, maka stem cell insya Allah di sini itu mampu untuk mereplace sel yang damage. Karena kemampuannya untuk mereplace sel yang damage, maka stem cell di situ disebut juga sebagai untuk meregenerasi jaringan atau organ yang rusak. Sehingga di sini untuk di dalam dunia kedokteran lebih dikenal juga sebagai regenerative medicine. Jadi karena kemampuannya untuk mereplace itu. Tentunya di sini juga tidak tunggal stem cell itu mereplace. Nah, stem cell ini setelah kita pelajari juga akan mengeluarkan protein-protein atau sitokin-sitokin yang di situ mampu untuk membangkitkan stem cell yang masih dormant yang dimiliki di subzone tiap lapisan basal. Misalnya kayak di otak ada subventricular zone yang berisi stem cell untuk otak, kemudian di bawah lapisan lambung atau gaster seperti itu, di bawah kulit juga begitu. Kemudian ada juga paracrine effect yang dimiliki oleh stem cell dari efek-efek untuk sitokin-sitokin yang dihasilkan, yaitu sebagai anti-inflammatory factor. Sehingga pada keadaan inflammatory state seperti pada infeksi, baik virus maupun bakteri atau sepsis, maka di situ bisa menurunkan keradangan. Jadi bisa di situ memproteksi untuk organ-organ seperti ginjal, kemudian liver kalau terjadi infeksi seperti itu. Ya, jadi banyak sekali ya kegunaan. Tapi kalau stem cell sendiri kan setiap manusia punya stem cellnya. Iya. Sumber-sumber yang bisa didapatkan itu kan, kalau kita kan mungkin ini pelajaran biologi dulu ya. Kita kan terdiri dari sel-sel yang berkembang ya. Dan akhirnya, nah sel ini kan dia hidup dan kemudian pada satu saat dia rusak ya dan digantikan dengan sel lain. Jadi ini stem cell ini persisnya itu
didapatkan dari mana-mana saja. Kalau misalnya saya dengar yang di plasenta itu kan di ari-ari gitu, kayak anak yang baru lahir itu katanya bisa dipanen dari situ. Tapi kalau sekarang ini kan dari dewasa juga kan bisa didapatkan kan sumber-sumber stem cell yang bisa digunakan untuk alat pengobatan ini. Ya, jadi kalau kita lihat hierarki dari stem cell, sebenarnya stem cell hierarki yang paling tinggi adalah yang bersifat tutipotent. Itu dimiliki oleh embrio beserta dengan membrannya. Nah, ini adalah berasal dari sel telur yang dibuai oleh sel sperma. Ya, biasanya saya menyebutkan kalau mengajar adalah ini menunjukkan ketauhidan Allah karena dari satu bisa menjadi banyak. Kemudian akan berbiak lagi, berdiferensiasi menjadi turunannya lagi, ada yang bersifat pluripotent. Nah, di situ pluripotent dimiliki oleh embrio. Nah, dalam perkembangannya kalau pluripotent ini nanti akan berdiferensiasi menjadi 3 lapisan tubuh, 3 germ layer. Kemudian yang berikutnya lagi diferensiasi dari pluripotent menghasilkan stem cell yang bersifat multipotent. Ini yang disebut dengan adult stem cell yang biasa kita banyak pakai. Kalau embrio tersebut tidak kita pakai karena kan dari segi etik, agama maupun politikal, dari segi etikanya masih belum disetujui. Disetujui sehingga kita memakai yang adult. Nah, adult itu sumbernya dari mana saja? Itu bisa dari bone marrow, bisa dari adipose, bisa dari PBMC, kemudian bisa dari umbilical cord atau umbilical cord blood, atau dari jaringan-jaringan itu sendiri. Dok, mungkin ini terminologinya. Kalau dari bone marrow kan dari sumsum, dari adipose kan dari lemak ya. Dari lemak, iya benar. Kemudian kalau yang lainnya itu dari placenta, atau darah placenta, atau dari jaringan kulit, otak, kayak gitu. Jadi ini semua bisa dijadikan sumber untuk mendapatkan mengembangkan stem cell itu sendiri. Wah, ini menarik sekali ya, karena sekarang semakin banyak orang juga ingin tahu, dan ini merupakan juga alternatif dari pilihan bagaimana kita mengobati penyakit-penyakit yang mungkin sampai saat ini agak sulit untuk diobati, ternyata bisa ya dengan stem cell. Kita istirahat sebentar, Dok, tapi kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya juga ditemani Dr. Purwati, Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell di Universitas Airlangga. Nah, Dok, ini kalau kita lihat dari perjalanan ya riset stem cell atau sel punca khususnya di Indonesia, kita kan terakhir ketemu mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Itu iya, dunia sebelum Covid waktu itu kan pasti banyak sekali yang sudah berkembang dalam 10 tahun ini karena ya teknologi, inovasi berjalan begitu pesat. Apa-apa saja dalam perjalanan dalam riset sel punca ini dan sampai saat ini sudah apa yang dicapai khususnya dari macam-macam ini sumber stem cell yang bisa istilahnya digodok untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Iya, terima kasih, Mbak. Memang di awal dulu kita awalnya yaitu pengembangannya lebih ke arah penyakit-penyakit waktu itu di awal adalah ortopedi ya. Kemudian alhamdulillah seperti tulang, osteoartritis, kemudian juga ada fraktur atau istilahnya adalah cedera di tulang seperti itu. Di lutut biasanya. Di lutut untuk kasus-kasus osteoartritis, di bahu juga seperti itu. Kemudian juga di bidang penyakit degeneratif lainnya waktu itu adalah diabetes mellitus. Alhamdulillah seiring perjalanannya yang dulu adalah untuk misalnya kasus-kasus juga no option treatment. No option treatment itu penyakit yang selama ini misalnya obatnya belum didapatkan. Jadi seperti gagal jantung di mana kekuatan memompanya itu rendah sekali. Normalnya kan sekitar 60 ke atas. Jadi kalau orang dengan kekuatan memompa misalnya turun di bawah itu biasanya kan sesek waktu tidur, waktu jalan. Alhamdulillah itu juga
sudah teriset dan hasilnya juga alhamdulillah lumayan bagus. Kemudian juga untuk liver cirrhosis seperti itu. Ini hati ya biasanya. Iya, selama ini kalau liver cirrhosis kan memang kita ketahui juga belum ada obatnya kayak gitu. Sehingga di situ kita harapkan stem cell diberikan di liver akan tumbuh menjadi sel-sel liver yang baru. Kemudian juga ada autoimmune disease. Nah ini waktu kita ketemu belum ada tuh istilah autoimmune disease ya. Autoimun memang baru-baru ini dan alhamdulillah kita juga sudah publish di jurnal internasional untuk di sini penelitian berbasis pelayanannya kurang lebih 20 pasien kita publish hasil-hasilnya. Alhamdulillah kalau kita analisis dari segi angka, maka di situ kita dapatkan 70-75% ke atas untuk improvementnya. 75%. Dengan berbagai marker mulai dari klinikal maupun laboratori, seperti itu. Kemudian kalau liver tadi, kalau untuk hati cirrhosis itu bisa berapa persen dok? Katanya kan kalau hati kan ada ya bisa regenerasi. Itu tergantung derajat keparahannya juga. Di situ misalnya kalau kita dengan fibroscan dari stiffness atau tingkat kekakuan di liver tersebut misalnya ada yang 80, kemudian ada yang bisa kalau kita evaluasi beberapa bulan setelah diberikan stem cell, maka di situ bisa menjadi sekitar 30, normalnya kan sekitar 7 atau 8. Jadi lumayan ya? Alhamdulillah. Tidak perlu transplantasi misalnya dengan adanya stem cell. Iya, seperti itu harapannya. Kemudian wellness. Kalau dulu kita kan belum mengembangkan wellness. Jadi sekarang juga mungkin untuk preventif ya Mbak Desi ya. Jadi di sini di mana sebelum sakit itu diharapkan nanti pencegahan supaya tidak terjadi sakit. Contohnya seperti apa saja dok? Di sini adalah untuk regenerasi organ-organ seperti itu, sehingga diharapkan dengan metabolisme sel yang bagus, dengan sel-sel yang baru di situ, maka fungsional daripada organ menjadi lebih bagus. Istilahnya di sini usia biologi daripada sel tersebut bisa mundur, misalnya beberapa tahun, 20 atau 30 tahun seperti itu. Sehingga dengan begitu bisa lebih awet muda. Lebih awet muda istilahnya. Kemudian banyak sekarang juga teman-teman di bidang kulit untuk wajah, kemudian untuk rambut seperti itu. Jadi yang selama untuk ini kecantikan untuk juga kecantikan. Ya. Iya. Ini menarik sekali. Ini pasti jadi pasarnya, di sini permintaannya itu banyak sekali untuk kecantikan. Jadi di sini seperti Pak Presiden mencanangkan bahwa di sini adalah hilirisasi. Jadi di mana stem cell ini sebagai high teknologi, insya Allah mampu hilirisasi dan juga untuk mencegah capital flight. Karena selama ini banyak pasien-pasien juga yang berobat ke luar negeri, alhamdulillah sudah mulai pada balik di Indonesia juga sudah ada seperti itu. Kita dari aspek hilirisasinya kira-kira dalam stem cell ini sudah sampai mana dok? Apakah masih lebih banyak bersifat ya ini masih ilmu kedokteran dengan penerapan yang terbatas atau sudah pemasarannya juga sudah mulai bagus, permintaannya juga sudah mulai meningkat dan variasi dari segi obat-obatannya ataupun stem cell yang diberikan juga sudah lebih banyak gitu. Iya, kita. Jadi atau masih panjang nih. Jadi alhamdulillah di sini memang kalau inovasi baru biasanya sama regulasi itu kan regulasi di belakangnya. Tapi alhamdulillah di Indonesia regulasi sudah bisa untuk mendampinginya seperti itu. Kalau sampai saat ini itu ada dua hal, satu untuk pelayanan terapi stem cell, yang kedua adalah penelitian berbasis pelayanan. Tapi untuk tahap sekarang masih di penelitian berbasis pelayanan seperti itu. Nah di situ penelitian berbasis pelayanan diatur di dalam Permenkes nomor 32 tahun 2018, di mana satu stem cell diproduksi oleh lab yang sudah mempunyai lisensi dari pemerintah, baik itu Kementerian Kesehatan maupun Badan POM. Kemudian yang kedua di sini vaskesnya itu satu ada 14 rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada 14 ya? Ada, kalau dulu kan masih 2 ya Mbak Desi. Tapi Erlangga sebagai salah satu. Iya, kemudian dari 14 itu rumah sakit lain maupun klinik utama yang mau menyelenggarakan bisa berjejaring dengan salah satunya, seperti itu. Nah dengan begitu maka insya Allah kan ini bisa luas. Kemudian dari segi stem cell yang diproduksi ada yang bersifat autologus, ada yang memang
allogenik massal Oke, seperti ini itu. autologus dan autogenik mungkin perlu ada penjelasan. Penjelasan. Stem cell Ya. asalnya dari mana? Kalau autologus bisa berasal dari diri sendiri untuk diri sendiri. Nah itu memang dari segi untuk otoritas memang baik itu di internasional maupun di Indonesia tidak memerlukan izin edar istilahnya. Oh itu sudah tidak perlu. Kalau karena autologus tidak menggunakan perlu. ya istilahnya copyright sendiri. Benar. Kalau tadi satu lagi autogenik. Kemudian ada dua nama, yang kedua private allogenik. Biasanya Private kalau allogenik. autologus tidak bisa, maka diambil dari sibling. Bisa dari Kakak, anak, adik, saudara. anak orang tua, kakak, adik, seperti itu yang ada hubungan kandung. Nah itu ada regulasinya. Itu seperti autologus tidak memerlukan izin edar. Kemudian kalau yang allogenik massal, maka di sini perlu otoritas seperti dari Badan POM seperti itu karena kan ada izin untuk mengedarkan. Nah ini juga sama teman-teman di Badan POM dan Kemkes akan dibentuk format bagaimana untuk mengakomodir daripada peneliti-peneliti dan laboratorium dan juga nanti masyarakat yang memakai dan juga tidak terlalu rumit seperti itu. Karena kalau di plasenta misalnya contohnya itu apa dalam regulasinya? kalau plasenta misalnya Apalagi dari digunakan oleh orang Iya. lain atau di pasar. kalau plasenta dari satu donor misalnya untuk orang banyak, nah itu allogenik massal. Nah itu nanti yang perlu otoritas daripada Badan POM. Seperti itu. Nah, jadi regulasi ini dari tahun 2018 ya. Menurut dokter ini masih perlu di adjust atau diperbaiki karena teknologinya kan juga cepat sekali. Semakin maju, iya. Jadi undang-undang yang baru, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 itu sudah menyebutkan kalau nggak salah di pasal 135, 136 itu terkait dengan bagaimana terapi berbasis sel punca yang akan nantinya diatur di dalam peraturan menteri sama Permenkes untuk lebih lanjut. Saya alhamdulillah ini kan diwakil komite untuk sel punca di Kementerian Kesehatan ini lagi menggodok juga revisi untuk RPP dan juga untuk mengganti untuk Permenkes nomor 32 2018. Ya, bagus sekali kalau ada feedback dari ahlinya. Iya, benar. Alhamdulillah di sini juga dibantu juga sama Badan POM bersinergi dengan Kementerian Kesehatan untuk menghasilkan nanti bagaimana hilirisasi itu akan mengalami percepatan. Ini kira-kira paling cepat kapan keluarnya ini regulasi yang baru ini? Tahun Pak ini? Menteri sih inginnya kemarin sih Juni-Juli ini. Oke, ini harus kita pantau ini. Iya. Dok, kita istirahat sebentar ya, tapi kita akan lanjutkan percakapan ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Dr. Purwati, Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell dari Universitas Erlangga. Ini kita banyak sekali belajar ya dok, karena dokter ini juga sebagai dokter tapi periset dan juga ikut mengembangkan dan juga merupakan ya bagian dari penciptaan roadmap ya terhadap penggunaan stem cell khususnya di dunia kedokteran dan di dunia kesehatan di Indonesia. Dan kita juga kan harapannya kan regulasinya juga mengikuti perkembangan dan kebutuhan teknologi ini sendiri. Nah dokter, yang saya ingin ketahui itu sebenarnya ini kan penyakit seperti diabetes ataupun tadi osteoarthritis dan juga penyakit gagal jantung dan lain sebagainya ini kan sudah ada terapinya yang dilakukan selama ini. Nah keunggulan dengan menggunakan stem cell ini dalam menyembuhkan ataupun mencegah penyakit-penyakit itu apa yang bisa? Terima kasih. Jadi secara klasterisasi untuk penyakit-penyakit yang bisa di-cover oleh stem cell yaitu selama ini yang sudah kita pelajari dan sudah kita teliti ada 3 kelompok Mbak Desi. Ada penyakit degeneratif,
kemudian ada imbalance imun sistem, kemudian yang ketiga adalah cancer. Jadi penyakit degeneratif itu tadi ada diabetes mellitus, kemudian ada liver cirrhosis, ada gagal jantung, ada stroke, ada Parkinson, kemudian ada osteoartritis yang tidak kalah banyaknya itu, kemudian juga di sini ada penyakit-penyakit lainnya seperti itu. Kemudian yang imbalance imun sistem contohnya itu adalah autoimmune disease tadi. Kemudian yang ketiga adalah juga cancer. Jadi di sini contohnya yaitu misalnya gagal jantung. Itu kan kalau gagal jantung itu sebabnya banyak ya. Misalnya ada diabetik kardiomiopati kayak yang disebabkan oleh diabetes, oleh misalnya kehamilan, oleh hipertensi, itu kan banyak. Nah dengan gagal jantung itu kan kekuatan memompa menjadi lebih rendah atau berkurang. Nah dengan harapan kalau kita berikan stem cell, maka di situ kekuatan otot untuk memompanya menjadi lebih naik seperti itu. Misalnya dari 17, kalau diberikan, dievaluasi secara berkala beberapa bulan gitu, alhamdulillah bisa naik secara berkala menjadi 54, kemudian 58, seperti itu, mendekati normal atau bahkan normal. Kemudian untuk diabetes sendiri, maka di sini ada dua hal, tapi diabetes di sini khususnya adalah tipe 2. Jadi biasanya yang muncul setelah usia dewasa. Ya, biasanya berkaitan dengan gaya hidup, pola makan dan lain sebagainya. Iya, dan juga mungkin tanda petik sudah ada mungkin di bapak ibunya atau neneknya sudah ada seperti itu. Ya, biasanya tipe 2 kan kombinasi dari kegagalan untuk pankreas sama juga ada resistensi insulin. Jadi istilahnya di sini insulin yang sudah ada tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Maka di sini stem cell adalah kita harapannya untuk meregenerasi. Jadi memperbanyak jumlah sel pankreas yang sudah fail itu. Kemudian yang kedua juga di sini karena tadi ada namanya yang untuk sitokin antiinflamatori menurunkan keadaan-keadaan inflamasi tubuh, maka salah satunya adalah bisa untuk mengurangi resistensi insulin. Jadi dengan dua harapan ini diharapkan terjadi improvement baik itu kadar gula maupun performa daripada pankreas. Nah itu bisa kita cek melalui pemeriksaan darah seperti itu. Oke. Nah, kalau yang cancer misalnya atau autoimmune disease, itu bagaimana itu cara bekerja? Jadi kalau autoimun itu kan di sini imun tubuh salah mengenali, ya. Misalnya di sini kalau kita lihat lupus, kalau gitu lupus misalnya ada yang menyerang mata, menyerang ginjal. Contohnya kalau yang menyerang mata, maka di sini kegagalan daripada sistem imun tubuh itu ada bagian-bagian dari sel-sel mata yang dianggap itu lawannya sehingga dirusak. Kalau misalnya menyerang ginjal juga begitu, menyerang sendi juga begitu. Maka di sini dengan stem cell adalah satu, kita mengatur sistem imun. Jadi kalau misalnya agak berbeda dengan obat-obat imunosupresan atau penurun sistem imun, kalau di sini diatur. Jadi di sini diharapkan dengan diatur, maka sistem imun tersebut tidak lagi merusak jaringan tubuh sendiri. Seperti itu Mbak Desi. Jadi bedanya dengan obat-obat yang digunakan selama ini. Kalau saya lihat kan obat-obatan yang digunakan ini kan ada dari bahan kimia dan ini tentu saja pasti ada efek sampingnya dan lain sebagainya. Nah kalau sel punca ini apalagi kalau didapatkan dari diri sendiri harusnya tidak ada efek samping ataupun hal-hal yang lain yang bisa menjadi ini concern gitu dok. Iya, jadi memang satu sel itu kan biologis ya, penyusun daripada organ jaringan untuk manusia unit terkecilnya adalah sel. Jadi insya Allah relatif biologis dibandingkan dengan zat-zat kimia. Walaupun mungkin begitu ada sedikit banyak misalnya efek samping di dunia medis itu pasti akan kita sampaikan. Misalnya kalau autologus, maka di situ insya Allah dari diri sendiri, maka diharapkan tidak terjadi penolakan. Kalau misalnya dari luar tubuh, maka tadi kan ada yang namanya private allogeneic dari sibling, dari kandung. Nah itu kita cek golongan darah sama matching daripada genetiknya, kita hitung seperti itu. Tapi apakah semua orang bisa menjadi kandidat untuk sel puncanya ataupun stem cellnya dijadikan donor untuk diri sendiri maupun orang lain itu bisa? Ya, ada kondisi
Ada tertentu? screening. Ada screening. Jadi Harus 100% sehat atau bagaimana? Jadi di situ nanti sebelum stem cell ada screening organ, meliputi fungsi liver, fungsi ginjal, kemudian lain-lainnya. Kemudian yang kedua marker cancer. Kemudian yang ketiga marker virus. Jadi seperti hepatitis C, hepatitis B, HIV. Kalau ada infeksi virus akut, maka sementara tidak bisa dijadikan donor karena nanti sel-sel virusnya ikut bereplikasi. Kemudian kalau ada marker cancer di situ yang positif, kemudian kita akan trace. Kalau memang ada cancer, maka juga tidak bisa kita jadikan donor dulu. Kecuali kalau misalnya itu untuk autologus untuk dirinya, maka masih bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya di luar dari tubuh, benar kita harus ambil yang benar-benar healthy. Iya, jadi masih ada screeningnya lah. Tapi Benar. setelah itu ketika misalnya mengambil stem cellnya, baik itu dari sumsum ataupun dari lemak ya, Iya. atau adipose itu atau dari tempat-tempat lain itu pasti ada prosesnya yang perlu dilakukan sehingga stem cellnya itu betul-betul layak digunakan. Nah, saya tertarik ya untuk bagaimana prosesnya itu sendiri dan bagaimana cara digunakan kepada pasien itu sendiri. Kita break sebentar. Dr. Purwati tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Insight with Desi Anwar ditemani oleh Dr. Purwati di studio. Dr. Purwati adalah Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Erlangga, dan ini percakapannya sangat-sangat menarik, sangat edukatif ya, karena sekarang kalau kita bicara stem cell dan sel punca, pengobatan-pengobatan yang istilahnya berbasis inovasi itu sudah banyak ya, mulai dilirik ya. Mungkin bisa lebih dalam lagi kasih contoh ya. Taruhlah dari salah satu penyakit yang paling sering diderita oleh orang Indonesia itu diabetes. Iya. Kita angka diabetes kita tuh tinggi sekali. Biasanya kalau secara tradisional mungkin suntik insulin atau kasih obat dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan menggunakan stem cell ini, nah persisnya tuh bagaimana proses pengobatannya dan juga apa yang perlu dilalui dalam memastikan bahwa akan mendapatkan hasil yang bagus dengan efek samping yang tidak seperti kalau dengan kita mengkonsumsi obat-obatan kimia. Terima kasih Mbak Desi. Memang benar diabetes dari dulu sampai sekarang itu prevalensinya masih banyak ya. Karena mungkin tadi juga terkait lifestyle seperti itu. Tidak hanya di Indonesia, di dunia juga begitu. Seperti tadi saya sampaikan, untuk persiapannya adalah satu screening, maka di situ akan dilabkan dulu, yaitu fungsi-fungsi organ, kemudian marker cancer, kemudian marker virus. Taruhlah sudah clear seperti itu. Lampu hijau. Lampu hijau, ya. Step berikutnya, maka kalau sumbernya dari lemak, ini kita ambil lemaknya. Nah, dari lemak itu kita mengambilnya juga, kalau selama ini hasil riset dan pengalaman, maka kita ngambilnya lipopektomi. Jadi tidak dilakukan sedot. Tapi itu kita ambil sedikit yang di bawah kulit. Kemudian dari yang sudah ada lemak yang kita ambil, nggak banyak, kurang lebih hanya 40 gram. Nah itu kemudian yang kita lakukan proses. Proses awal itu namanya kayak pencacahan, kayak gitu. Kemudian sentrifugasi, pokoknya nanti dihasilkan intisari daripada lemak itu. Nah setelah kita proses nanti didapatkan intisari, itu masih belum cukup ya, karena itu nanti baru kita ambil dari intisari itu, kita pilihi yang bagus. Nah dipilih yang bagus, calon-calonnya beberapa gitu, maka di situ baru kita pembiakan. Makanya kenapa kalau pembiakan dari lemak itu butuh waktunya panjang. Berapa kalau kita bicara panjang? Bisa seminggu, 2 minggu tuh udah bicara bulan. 1 sampai 1,5 bulan. 1 sampai lumayan panjang ya kalau dari ilmu kedokteran. Benar, karena di situ nanti kita adalah kultur dan ekspansi. Jadi kultur kita membiakkan menjadi stem cell dari sel lemak itu, kemudian yang kedua ekspansi. Di sini untuk memperbanyak. Ya, di situ proliferasi sel yang tadi hidup itu
Maka dengan kita rawat, maka melalui proses mitosis akan menjadi banyak. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Jadi jutaan. Sampai jutaan, ratusan juta sel. Ratusan juta sel. Nah, setelah itu akan kita lakukan validasi, apakah benar stem cell itu yang sudah sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah oke, dilakukan validasi, benar, terus jumlahnya apakah sudah cukup, setelah dihitung, ya bukan dihitung satu-satu gitu. Pasti ada countingnya ya. Kemudian baru di situ kita akan masukkan untuk pasien-pasien yang diabetes. Biasanya kita kombinasi dengan pemasukan sesuai dengan riset yang sudah kami publish, yaitu ada yang dimasukkan lewat kateterisasi, nanti langsung di situ adalah ke pankreas. Seperti itu. Dan stem cell itu tahu bahwa ini ditujukan untuk pankreas gitu. Kalau kita kateterisasi, langsung stem cell itu kita masukkan ke pembuluh darah yang mensuplai pankreas. Ya, dan jadi ini disuntik ya? Disuntik. Istilahnya. Dan setelah itu bagi pasien untuk merasa bahwa ada perubahan atau perbaikan itu berapa lama? Iya, kalau sel sebenarnya kan kita butuh waktu ya Mbak Desi untuk dia itu bekerja nanti di situ. Karena sel baru kan otomatis adaptasi, kemudian bekerja. Itu biasanya 1-2 bulan. Tapi kadang efek-efek parakrin yang ditimbulkan seperti tadi karena mempunyai efek anti-inflamatori atau anti keradangan, maka biasanya pasien merasa lebih bugar beberapa hari seperti itu. Dan ini bisa tahan berapa lama ya? Ada luarsanya enggak, atau dan apakah ada kaitan juga dengan misalnya pola ya gaya hidup gitu, untuk mempertahankan sel-sel yang baru ini, yang masih kinclong ini, dan supaya tidak istilahnya nggak mati di sebelum waktunya. Jadi memang di sini kan di sel-sel di tubuh itu ada punya masa ya Mbak Desi. Kayak di kulit itu turnover kan kurang lebih 28 sampai 30 hari. Kalau di otak tidak ada regenerasi, jadi begitu rusak kan juga sudah rusak. Kemudian kalau di liver juga seperti itu, begitu rusak ya sudah menjadi jaringan sikatrik. Kemudian kalau di organ-organ lain seperti organ pankreas, gaster, kayak gitu dia punya subzone. Nah itu kalau misalnya masih bisa dirangsang, maka salah satunya perangsangan adalah tadi efek parakrin daripada stem cell yang kita berikan itu naik. Tapi kalau yang dirangsang ini juga habis, maka kan perlu diberi dari luar. Nah sampai kapan sel ini dia nanti mampu bisa bertahan, nah itu tergantung juga lifestyle kita. Seperti misalnya pasti saya juga akan menganjurkan pasien tetap olahraga rutin, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, ya seperti itu. Karena untuk menjaga ini biar cukup bagus. Karena dengan olahraga, exercise seperti itu, maka juga telomere sel itu akan nggak gampang untuk memendek, akan bisa insya Allah menjadi lebih panjang. Karena seiring waktu itu telomere itu pendek kan, pendek seperti itu. Iya, makanya semakin tua kita makin keriput, kulitnya makin kering, atau mungkin organ-organnya sudah mulai rusak atau lemah ya. Nah, cancer atau yang sampai saat ini kan belum ada untuk yang menyembuhkan cancer itu. Nah, dengan stem cell ini kira-kira apa terobosan baru dan apa yang kira-kira? Jadi sebenarnya cancer itu terbentuk itu setelah ada misalnya rangsangan macam-macam ya Mbak Desi, termasuk radiasi macam-macam. Nah itu ada misalnya 1-2 cancer gitu ya. Kemudian dia kan akan beranak pinak. Nah saat awal-awal itu sistem imun tubuh itu akan mencoba mengeliminasi atau mengeluarkan. Nah, sistem imun tubuh contohnya sel-sel efektor itu bisa natural killer cell, bisa sel T, bisa dendritik seperti itu. Bahkan zat-zat yang misalnya kayak interferon seperti itu. Tapi berhubung karena misalnya doublingnya lebih cepat daripada sel cancer, sehingga di mana sel-sel imun tubuh ini tidak bisa untuk mematikan atau mengeliminasi atau mengeluarkan, maka jadinya tumbuh grow up. Nah, di sini untuk stem cell untuk yang cancer, di sini ada 2 pendekatan. Satu adalah transplantasi. Transplantasi sel ya, istilahnya ada bone marrow, ada PBMCT. Nah, itu masih kombinasi diablasi dulu dengan kemoterapi high dose, kemudian di situ dimasukkan stem cell untuk merescue karena bone marrow-nya kan masih belum bisa bekerja dengan bagus. Kemudian sistem yang kedua yang kita kembangkan adalah imunoterapi berbasis sel. Nah, di sini
kita secara alamiah mengikuti tadi bagaimana mekanisme kanker itu terbentuk. Jadi dengan kita berikan imunoterapi berbasis sel dengan harapan tuh tentaranya dibanyakin. Jadi dengan tentara dibanyakin yang dimakan ini kan banyak. Dan kita imunoterapi berbasis sel lebih menyukai untuk natural killer cell. Karena di sini natural killer cell itu satu, punya beberapa keunggulan dibandingkan dengan sel imun lainnya. Nah di sini seperti contohnya mampu menghasilkan enzim yang merusak sel kanker, mampu menghasilkan zat-zat atau sitokin yang merusak sel kanker, kemudian di situ ada reseptor T-sel yang mampu mengenali dan merusak, dan juga dia mampu menghindari adanya missing hypothesis. Karena sel kanker itu kalau misalnya sudah banyak dan lama di tubuh, itu akhirnya mimikri menyerupai sel tubuh, sehingga sel imun itu tidak bisa mendeteknya. Makanya kenapa lolos. Iya, makanya selama ini kanker salah satu penyakit yang memang ditakuti ya. Iya. Tapi ini sudah ada clinical trialnya dan ini sudah diterapkan di dunia kedokteran dan sudah dianjurkan sebagai salah satu cara untuk menyembuhkan. Imunoterapi berbasis sel, alhamdulillah sudah mulai untuk klinikalnya. Di luar negeri juga sudah banyak publish jurnal-jurnalnya. Tapi BPOM-nya dan lain sebagainya kalau di Indonesia? Kalau yang autologus kan tidak perlu. Tidak perlu. Iya. Itu bisa jalan. Iya, seperti itu. Iya. Baik, wow ini luar biasa ya terobosannya kalau saya lihat ya. Nah, ada macam-macam lagi yang bisa kita bicarakan mengenai stem cell itu. Salah satunya sekarang yang gene therapy ya, semua yang berkaitannya dengan hal-hal genetik, DNA dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya itu menarik ya untuk kita angkat, tapi kita istirahat. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Di studio ada Dr. Purwati, Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell dari Universitas Erlangga. Dan Dr. Purwati ini sudah diakui ya sebagai inovator. Ini baru saja mendapat penghargaan dari WIPO ya. Ini adalah World Intellectual Property Organization. Jadi kalau saya lihat ini paling cocok ya untuk berbicara mengenai inovasi-inovasi yang ada di dunia kedokteran, khususnya berkaitan dengan research and technology, dan juga tentu saja hal-hal yang sifatnya kalau sekarang itu serba genetik ya. Jadi genomics, ya, jadi mendiagnosa penyakit berdasarkan gen kita, dan juga penyembuhan juga menggunakan gene therapy dan lain sebagainya. Mungkin bisa sedikit jelaskan dari segi definisi, karena kan ada macam-macam, ada gene therapy, ada rekayasa genetik, genetic engineering, ada genomics dan lain sebagainya. Dok, apa sih yang sebenarnya paling harus kita pahami lah mengenai ini? Dan biasanya juga kalau yang berkaitan dengan gene itu pasti wah ini etis nggak dan lain sebagainya ya kan, ada rekayasanya nih. Iya, jadi seperti kita ketahui Mbak Desi bahwa susunan ya gen itu kan terdiri dari untaian daripada DNA seperti itu. Kemudian DNA dari basa asam amino, kemudian di situ gen membentuk ada di dalam kromosom, kromosom ada di dalam inti sel seperti itu. Jadi sel penyusun untuk struktur jaringan dan organ tubuh seperti itu. Jadi di sini mungkin kita pahami dulu adalah gen. Ya, gen adalah substansi yang membawa material yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Nah, kemudian yang kedua di sini juga gen akan mengatur daripada metabolisme sistem tubuh. Nah, di situ berdasarkan juga ada namanya revolusi omika. Ya, jadi DNA tadi sudah saya sebutkan itu bahwa gen disusun dari DNA. Jadi DNA kemudian nanti akan di situ akan menjadi RNA. Jadi kalau DNA disebut genomik, kemudian RNA transkripsionik, kemudian dari RNA nanti di situ akan menghasilkan protein. Nah, protein itu metabolomik, kemudian di situ akan menghasilkan phenotypic biological. Jadi ini udah
sudah bentuk. Agak complicated ini. Tapi kalau RNA zaman COVID kita kan sering belajar mengenai. Iya, akhirnya menjadi RNA suatu bentuk ya. tubuh itu. Nah dari situ maka ada istilah genomik. Jadi genomik itu cabang daripada ilmu biologi yang mempelajari tentang gen dari suatu organisme. Nah di sini sebenarnya genomik itu akan meliputi apa saja, seperti itu jadi banyak. Jadi keperuntukannya di sini adalah ada yang untuk bioteknologi, untuk kedokteran, dan juga ada di bidang antropologi dan juga konservasi, seperti itu. Nah di situ di dalam genomik, di situ ada beberapa aspek ya Mbak Desi. Ada di situ istilahnya adalah gen engineer, di mana disebut juga dengan modifikasi atau manipulasi daripada gen. Jadi gen itu yang sudah ada itu dimanipulasi atau dimodifikasi. Apakah itu nanti ditransfer, apakah diedit. Ya, ada gene editing ya kalau apakah itu nanti di stop untuk kodenya, seperti itu. Nah kemudian ada juga namanya istilahnya gen terapi. Sebenarnya gen terapi adalah merupakan yang membedakan adalah tujuan atau purpose-nya. Bila kita misalnya mengengineer daripada gen itu untuk tujuan misalnya penyembuhan, kemudian preventif, kemudian juga di sini penyembuhan daripada penyakit dengan melalui tadi penambahan gen, atau juga misalnya di sini untuk pengurangan atau editing, maka itu masuk di dalam terminologi gen terapi. gen terapi. Dan ini ada aturannya? Ada aturannya. Untuk yang di nasional masih dibahas lagi, tapi kalau di internasional di FDA sudah. Jadi kita bisa mengambil salah satu referensi dari Eropa atau juga di FDA, seperti itu. Tapi contoh penggunaan terapi gen ini seperti apa yang sudah diterapkan dan sudah diterima lah oleh dunia kedokteran sebagai ya. Jadi di luar negeri sendiri sebenarnya untuk gen terapi itu masih baru mengembangkan. Jadi November yang lalu saya dibantu Dokter Fajar itu, dia biasanya yang membuat kode-kode gen itu untuk yang sehat kayak apa. Mereka lagi mengembangkan masih fase preklinikal atau paling ya fase 1 seperti itu. Misalnya untuk penyembuhan penyakit-penyakit genetik kayak DMD, Duchenne muscular dystrophy, seperti itu. Kalau di tempat kita yang lagi mengembangkan itu untuk kanker payudara sama kanker serviks. Jadi di sini masih ada terminologi baru, jadi ini masih masuk gen engineering, karena kalau misalnya yang tadi untuk gen terapi adalah tanpa melalui sel sepertinya, jadi di situ gen yang dimasukkan akan mempengaruhi sel somatik di dalam tubuh sehingga bekerjanya menyatu dengan sel itu. Tapi kalau yang kita lakukan atau seperti kayak CAR T-cell itu, jadi selnya itu gen reseptornya atau gennya dimodifikasi, kemudian dimasukkan bersama dengan sel. Jadi tidak mempengaruhi sel somatik yang ada di dalam. Itu masuk gen engineering, juga menyembuhkan, tetapi juga tidak termasuk di dalam gen terapi. Oh begitu. Jadi kalau menurut terminologi, kedokteran masih dalam proses ini ya, mencari bentuk ini. Mencari apa, bentuk. dan dari segi etikanya dan lain sebagainya ya. Benar. Kalau dok sendiri nih sebagai inovator ya, potensi dari terapi gen ini bagaimana melihatnya, seperti apa dan bagaimana kita bisa menerapkannya untuk yaitu penyembuhan ya, bukan biasanya kan wah ini rekayasa genetika nanti yang bisa memilih supaya lebih kuat, lebih lebih cantik, superior. lebih superior, dan bukan ke situ kan Iya, arahnya. bukan ke situ. Dengan harapan dengan adanya gen terapi, maka di sini untuk penyakit-penyakit yang memang berbasis genetik, ya itu kan banyak Mbak Desi, kayak tadi saya sebutkan DMD, kemudian retinitis pigmentosa, kemudian juga Cancer tadi kan salah satu. cancer salah satunya juga ada retinitis pigmentosa itu tadi, kemudian ada satu lagi ichthyosis, di mana ichthyosis itu Kulitnya seperti tiap sisik 3 gitu hari, ya, mengelupas gitu. Benar. Nah itu insya Allah dengan penyakit-penyakit yang tersebut kita harapkan nanti bisa terbantu dengan menggunakan gen terapi ini. Oke, nah Seperti itu. gen terapi ini paling banyak diterapkan di mana dok? Kalau di dunia kedokteran seluruh dunia yang sudah dianggap ini bagian proses. Atau Semuanya masih ya masih di luar dalam- negeri, di Amerika, di Eropa juga sama.
masih tahap preclinical sama clinical trial. Kalau di Indonesia kita sudah di mana? Di Indonesia masih awal-awal sekali ya. Iya, di Indonesia kalau yang penelitian saya waktu itu kan juga tahun 2015 kita sudah in vitro study. Ini menuju ke animal seperti itu. Kita juga selain menemukan inovasi sendiri, maka bisa juga berkolaborasi dengan misalnya luar negeri. Misalnya clinical trialnya diperluas, seperti itu juga bisa. Berkaitan dengan ini kan cost kalau kita dengarkan untuk mengkultur ya sel puncanya memerlukan waktu dan tentu saja memerlukan lingkungan yang sesuai mendukung ya. Benar. Ini kan berkaitan dengan harga ya, cost-nya itu. Dari tahun ke tahun bagaimana? Apakah semakin menurun dengan semakin banyak ya penerapan maupun penggunaan terhadap pengobatan seperti ini atau bagaimana? Karena Iya. dibandingkan dengan tradisional atau konvensional, seberapa jauh lebih mahal ini terapi? Jadi memang kalau stem cell ini kan high teknologi ya Mbak Desi. Sebagian besar memang reagen-reagen yang diperlukan adalah import. Nah itu yang membuat mahal. Nah import itu otomatis juga dari tahun ke tahun itu harganya naik. Iya, karena dolarnya juga semakin kuat. Itu kadang yang membuat kita itu agak concern ya. Kemudian yang kedua juga kalau kita import itu waktu ya Mbak Desi. Kalau kita membutuhkan segera gitu kita harus inden 2-3 bulan seperti itu. Kapan hari kita sudah pendekatan juga ke pabrik di Amerika, apa mau mendirikan pabrik reagen di Indonesia begitu untuk memudahkan kita, seperti itu. Apakah kita memiliki kemampuan untuk itu? Insya Allah ada, ya. Cuman kita perlu istilahnya transfer of knowledge untuk pendalaman seperti itu. Tentunya kan hal itu bisa didapat dari yang sudah established. Jadi harga masih relatif mahal ya, istilahnya nggak bisa untuk BPJS ada sementara ini atau apakah? Sebenarnya kalau mahal itu tanda kutip ya Mbak Desi, kalau misalnya dibandingkan orang sakit di ICU 3 hari, itu biayanya kan juga sudah ratusan juta. Kalau misalnya stem cell ini memang mahal di awal, tetapi harapannya itu ke belakangnya itu tidak terlalu mahal. Jadi mahal di depan, tetapi habis itu maintenance-nya sudah tidak. Jadi investasi kesehatan untuk masa depan. Dan pelayanannya tadi dari kesehatan kan sudah ada sekarang 14 rumah sakit ya. Benar. Ini diharapkan tentu saja akan semakin banyak kan pelayanan. Nah sekarang itu kita Komite Sel Punca bersama Kolegium bersama Kementerian Kesehatan kan lagi menggodok untuk standar pelayanan. Ini yang sudah mau jadi duluan insya Allah dari ortopedi. Apabila standar pelayanan itu sudah jadi, maka di sini tidak hanya 14 rumah sakit akan lebih luas ya. Kemudian yang kedua, insya Allah bisa kita ajukan ke asuransi sama insya Allah BPJS Ya, seperti itu kuncinya itu. kan. Kuncinya. Tapi permintaan sudah meningkat terhadap terapi stem cell ini, Dok. Ya alhamdulillah sudah. Ada ininya. Ya ada trennya. Jadi kalau kita evaluasi secara berkala itu peningkatan. Kalau kita lihat kan juga teman-teman sekarang yang berkecimpung di stem cell kan juga banyak. Iya, kalau dulu kan harus keluar negeri, harus ya istilahnya jauh-jauh lah untuk mendapatkan terapi seperti ini. Mungkin terakhir ya, apa kira-kira esensi yang ingin disampaikan oleh Dr. Purwati khususnya mengenai perkembangan dan dukungan terhadap adanya riset maupun iklim untuk mengembangkan inovasi-inovasi di dunia kesehatan dan kedokteran seperti ini, apa-apa saja yang perlu? Satu, kita dari sisi SDM ya Mbak Desi, kita kan pasti punya konsep, ide itu. Kemudian yang kedua mungkin juga adalah sponsorship atau pendanaan riset. Karena kalau kita lihat di luar negeri untuk riset, apalagi riset terapan, itu dananya kan besar sekali. Karena dengan adanya riset-riset itu, maka insya Allah nanti kan produk-produk akan berkembang seperti itu. Kemudian juga nanti selain pendanaan juga dibuat roadmap seperti itu dengan adanya pohon penelitian yang berkala. Sekarang belum ada roadmap. Sudah ada, tetapi kayaknya ya maju mundur. Belum ini. Belum jelas. Belum jelas ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah
mungkin dari pemangku kebijakan dibantu dari sisi regulasi untuk dimudahkan proses hilirisasi. Nah, sesudah proses hilirisasi juga di sini diseminasi Mbak Desi, yang tidak kalah penting itu marketing. Seperti itu, karena juga biar bisa dikenal oleh masyarakat, seperti itu. Ya, Mungkin dan itu kita sih. harapkan dengan ini semakin penerapannya semakin luas, itu juga harga juga semakin bisa ditekan, tekan. seperti gitu. Kalau Indonesia dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya, sebenarnya seberapa jauh kita harganya ke depan, maksudnya dari segi pengembangan? Iya, alhamdulillah posisi Indonesia kalau stem cell insya Allah sama ya Mbak Desi. Bahkan beberapa tahun yang lalu pernah menjadi leader juga untuk di Asia. Sekarang alhamdulillah sama. Jadi kalau kita lihat misalnya ada di Korea, ada di Amerika, ada di Eropa, pasti yang dibahas juga itu, hasilnya juga itu, seperti itu, tidak beda jauh. Bahkan dulu saya awal-awal kalau misalnya conference jadi narasumber di Amerika gitu, oh kamu Purwanti yang sudah publikasi jurnal ini ya, itu teman-teman dari Inggris, dari mana itu begitu. Jadi insya Allah seperti itu. Dan kalau dari segi biaya pun kita itu nggak kalah sangat berbeda jauh, bisa 1/5, 1/6-nya dari yang di luar negeri. Semoga kita juga jadi bisa lebih kompetitif. Juga secara perlindungan hukum masyarakat Indonesia kalau misalnya berobat di Indonesia akan peroleh perlindungan hukum yang sepenuhnya seperti itu, karena kan hukum-hukumnya akan lebih memayungi. Iya. Baik, terima kasih banyak. Dan kita semoga elemen tadi SDM-nya, regulasinya, dan pendanaan. juga pendanaannya ini yang tidak kalah penting. Tidak kalah penting. Dok, sekali lagi terima kasih banyak atas insight-nya. Selalu senang sekali belajar mengenai ilmu-ilmu yang terakhir, dan sekali lagi juga cukup bangga terhadap prestasi yang diraih. Ini saya rasa harus dunia riset dan juga penelitian ini harus didukung menurut saya. Memang supaya kita SDM kita memang betul-betul unggul. Apalagi kalau Indonesia kita berambisi ingin menjadi semacam kita medical tourism, orang datang ke Indonesia untuk berobat, bukan orang Indonesia ke luar negeri untuk berobat. Tentu saja dengan pelayanan yang bagus, tapi harganya yang juga bagus. Sekali lagi terima kasih Dok, dan demikian juga Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe.